Saya Hedwig Felicia Michelle Krisnamurti dari Biologi NRP Belakang 016. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari kelas struktur hewan. Jadi ada 10 soal, saya akan jawab satu-satu mulai dari nomor 1. Nah, pertanyaan pertama, mengapa lapisan kulit pada arthropoda dapat berperan sebagai eksoskeleton? Nah, kulit luar dari arthropoda itu mengandung senyawa polisakarida bernama kitin dan protein. Nah, lapisan ini mengalami pengerasan atau penambahan kalsium karbonat, sehingga strukturnya menjadi kaku dan kuat untuk melindungi organ dalam sekaligus menjadi tempat melekatnya otot. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Lapisan pada kulit yang mengandung jaringan ikat, pembuluh darah, dan pigmen adalah lapisan dermis. Nah, berbeda dengan epidermis yang tipis di bagian luar, dermis ini adalah lapisan dalam yang lebih tebal dan berisi matriks jaringan ikat, saraf, pembuluh darah untuk nutrisi, serta sel kromatofora yang menentukan warna kulit. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Lapisan epidermis pada teleostei berupa lapisan tipis yang licin merupakan hasil sekresi dari kelenjar apa? Nah, lapisan tipis yang licin ini berasal dari sekresi dari kelenjar lendir, yang mana lendir ini disekresikan secara terus-menerus ke permukaan kulit untuk mengurangi gaya gesek saat berenang dan melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme. Pertanyaan keempat, sisik pada ikan tersusun dari bahan apa? Nah, sebagian besar sisik ikan ini tersusun dari bahan tulang. Komposisinya kaya akan kalsium fosfat dan kolagen yang berasal dari lapisan dermis. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Sebagai bentuk adaptasi pada kehidupan terestrial yang kering, pada amfibia terdapat lapisan apa? Nah, di amfibia ini terdapat lapisan yang pertama stratum corneum. Nah, meskipun pada amfibi ini lapisannya itu sangat tipis, itu supaya mereka tetap bisa bernapas pada lewat kulit, dan keberadaannya ini sangat penting untuk meminimalkan penguapan air saat mereka itu berada di darat. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Bulu pada aves merupakan bentuk dari apa? Bulu pada aves ini merupakan modifikasi dari sisik reptil yang secara evolusi dan perkembangan embrio keduanya ini berasal dari jaringan epitel yang sama. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Lapisan pada epidermis yang sel-selnya aktif membelah terdapat pada stratum apa? Terdapat pada stratum basal. Ini adalah lapisan tunggal sel yang terletak paling dasar di epidermis dan berfungsi sebagai tempat regenerasi sel kulit. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari beberapa kelenjar yang ada pada kulit. Nah, ada 4 kelenjar. Yang pertama adalah kelenjar sebasea atau minyak yang menghasilkan sebum untuk menjaga kelenturan kulit dan mencegah rambut menjadi rapuh. Yang kedua ada kelenjar sudorifera, keringat, yang mengeluarkan cairan keringat untuk menurunkan suhu tubuh. Yang ketiga ada kelenjar mamalia, kelenjar khusus pada mamalia yang menghasilkan susu untuk kebutuhan nutrisi anak. Dan yang terakhir adalah kelenjar bau yang menghasilkan sekret ke aroma tertentu untuk pertahanan diri atau komunikasi antar individu. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Bedakan antara penyusun sisik pada ikan dan sisik pada reptilia. Nah, kalau sisik ikan itu merupakan derivat dermis yang tersusun dari bahan tulang. Nah, sisik ini itu biasanya tertanam dalam kulit dan tumbuh seiring bertambahnya usia ikan. Sedangkan sisik dari reptil merupakan derivat epidermis yang tersusun dari keratin. Nah, sisik ini itu berfungsi sebagai pelindung fisik yang kuat dan sering mengelupas secara berkala. Nah, pertanyaan terakhir nomor 10. Folikel rambut tersusun dari apa? Nah, folikel rambut ini terbentuk dari
saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih.